pembedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari keadaan sosial dan budaya masyarakat. Kata kuncinya adalah peran, fungsi, dan tanggung jawab, serta diakibatkan dari keadaan sosial dan budaya masyarakat. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena gender itu ternyata dapat dipertukarkan dan tergantung pada kondisi ruang dan waktu di mana gender itu diimplementasikan. Sebagai contoh seperti ini. Kalau kita mau membedakan antara gender dan jenis kelamin adalah kita lihat apakah itu bisa dipertukarkan atau tidak. Kalau dia bisa dipertukarkan, maka itu disebut dengan gender. Tetapi kalau tidak bisa dipertukarkan, maka itu disebut dengan seks atau jenis kelamin. Sebagai contoh, ketika seorang suami itu memilih untuk bekerja di rumah, untuk mengurus anak dan rumahnya, dan istri bekerja di luar untuk menghasilkan uang, itu disebut dengan gender. Kenapa? Karena bisa dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan. Itu adalah gender. Kemudian juga yang kedua adalah ketika seorang laki-laki itu lebih menonjol sifat feminimnya ketimbang sifat maskulinnya, itu disebut dengan gender. Kenapa? Karena dapat dipertukarkan. Laki-laki bisa memilih untuk menjadi orang yang tegas, orang yang maskulin. Tetapi di satu sisi dia bisa menampakkan sisi-sisi kefeminimannya, terutama ketika dia dihadapkan pada sesuatu kondisi yang mengharukan, sesuatu yang menyenangkan sampai mereka menangis. Bahkan menangis pun itu sebagai gender, karena menangis bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Ini adalah bentuk yang perlu kita ketahui bersama, Bapak Ibu sekalian, cirinya seperti itu, dapat dipertukarkan. Kemudian ciri yang kedua, tergantung dari keadaan sosial dan budaya masyarakat. Masyarakat di Jawa, Bapak Ibu sekalian, itu lebih pada budaya patriarki atau budaya di mana laki-laki memiliki peran yang sangat aktif dalam pengambilan keputusan. Tetapi berbeda ketika kita bicara tentang budaya yang ada di Padang atau Sumatera Barat, di mana perempuan justru yang lebih banyak mengambil peran di sana. Ada yang namanya ninik mama, di mana dalam pengambilan keputusan, baik di tingkat adat maupun di tingkat keluarga, perempuanlah yang jauh lebih memiliki power untuk menentukan sesuatu. Kalau kita nonton filmnya Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, di sana bisa kita lihat bahwa ketika Zainuddin mau melamar seorang anak Padang, di sana dirapatkan terlebih dahulu. Di mana dalam rapat itu ternyata perempuan yang memutuskan, boleh nggak si Zainuddin ini menikahi si perempuan tersebut. Ternyata diputuskan tidak diperbolehkan. Nah, inilah perbedaannya Bapak Ibu sekalian. Jadi gender itu adalah konsep pembedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan dengan ciri tergantung dari keadaan sosial dan budaya masyarakat serta bergantung pada kondisi ruang dan waktu. Contoh yang lebih lanjut lagi. Ketika zaman dahulu, ketika zaman 60-an, 70-an, ada seorang kakak beradik, di mana kakaknya itu perempuan dan adiknya itu laki-laki, maka ketika perempuan ini ingin melanjutkan sekolah yang lebih tinggi, selalu akan dicegah oleh orang tuanya. Nak, anakku perempuan, kamu nggak usah sekolah dulu. Kenapa? Karena biayanya nanti akan saya gunakan, akan Bapak gunakan untuk membiayai sekolah adikmu yang cowok ini. Adikmu yang cowok ini nantinya akan menghidupi keluarganya, sehingga dia membutuhkan pendidikan yang lebih tinggi. Nah, inilah yang menjadi kenapa gender itu selalu diidentikan dengan perempuan. Karena apa? Karena perempuan selalu berada dalam kondisi yang dinomorduakan. Ini adalah definisi tentang gender, Bapak Ibu sekalian. Konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab, dan dia tergantung dari keadaan sosial dan budaya masyarakat, serta tergantung pada kondisi ruang dan waktu. Nah, gender itu berbeda dengan jenis kelamin. Kalau jenis kelamin, seperti yang saya jelaskan tadi, itu adalah pembagian fungsi biologis manusia, yakni laki-laki dan perempuan. Fungsi biologis ini bisa dilihat dari sisi bentuk, kemudian dari sisi fungsi, kemudian dari kadar hormon, dan bentuk organ reproduksi itu sendiri. Kalau kita mau identifikasi lebih lanjut, Bapak Ibu sekalian,
Jenis kelamin atau seks ini sangat berbeda antara laki-laki dan perempuan. Yang pertama dari sisi kepala. Dari rambut sama ya, kita sama-sama hitam, kemudian laki-laki juga bisa panjang. Tetapi yang membedakan selanjutnya adalah rambut yang berada di bawah hidung dan berada di bawah dagu ini. Tidak banyak perempuan yang memiliki kumis serta jenggot, tetapi laki-laki itu banyak yang memiliki kumis dan jenggot. Itu adalah seks atau jenis kelamin. Yang kedua adalah perbedaan yang kedua ada di leher, di mana laki-laki itu memiliki jakun, sedangkan perempuan tidak memiliki jakun yang menonjol. Manusia memiliki jakun, tetapi bedanya laki-laki menonjol dan perempuan itu tidak menonjol. Ini adalah jenis kelamin atau seks. Selanjutnya turun ke bawah di dada, keduanya sama-sama memiliki payudara, tetapi ada perbedaannya Bapak Ibu sekalian. Perbedaannya adalah kalau perempuan itu memiliki kelenjar mamai, yaitu adalah kelenjar yang menghasilkan air susu, di mana ketika ibu itu melahirkan, kemudian kelenjar mamai ini akan bekerja dan menghasilkan air susu. Ini adalah perbedaannya antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki punya payudara, tetapi mereka nggak akan bisa menghasilkan air susu, ya kan? Nah, bagaimana konteksnya seks ini terhadap mereka yang melakukan proses pergantian kelamin? Seperti contohnya adalah Lucinta Luna. Lucinta Luna, meskipun casingnya itu perempuan, kemudian suaranya dimirip-miripkan dengan perempuan, bahkan mungkin asetnya berupa payudaranya itu jauh lebih besar dibandingkan beberapa perempuan pada umumnya, tetapi dia tidak akan pernah bisa menghilangkan fungsi-fungsi reproduksi yang ada pada dirinya. Dia tetap tidak bisa disebut sebagai perempuan secara utuh dari konsep seks ini. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena dia nggak akan pernah bisa yang namanya menstruasi. Dia nggak akan pernah bisa melahirkan. Dan dia tidak akan pernah bisa yang namanya menyusui. Kenapa? Karena dia nggak punya rahim yang bisa untuk dibuahi. Gitu. Nah, konsep seks inilah yang kemudian nantinya akan membawa pada persepsi yang lain yang disebut dengan transgender, di mana seseorang itu kemudian merubah sifatnya, merubah bentuk tubuhnya menyerupai salah satu jenis kelamin, namun pada hakikatnya dia tidak pernah bisa merubah seutuhnya tentang jenis kelamin yang sudah diberikan oleh Tuhan. Nah, turun ke bawah, tadi saya melanjutkan, di dalam perut perempuan ada yang namanya rahim, di mana rahim itu setiap bulannya akan mengeluarkan darah menstruasi, kemudian ketika setelah dibuahi akan memiliki anak atau dia nantinya akan melahirkan dan juga nantinya akan mengalami masa nifas. Itu adalah perbedaan. Laki-laki nggak bisa seperti itu. Nah, selanjutnya adalah bentuk organ reproduksinya. Organ reproduksinya antara laki-laki dan perempuan itu berbeda, ya kan? Kalau perempuan itu menonjol ke dalam atau masuk ke dalam. Itu bukan menonjol ya. Kalau menonjol itu laki-laki. Tapi kalau perempuan bentuknya itu adalah menjorok ke dalam, sedangkan laki-laki menjorok ke depan. Sehingga ada perbedaan yang signifikan. Nah, perbedaan yang signifikan inilah yang perlu mendapatkan perhatian Bapak Ibu sekalian. Perencanaan pembangunan pemerintah harus mengakomodir terkait dengan perbedaan fisik dari masing-masing jenis kelamin. Kenapa? Mari kita contohkan. Di sini BPBD hadir nggak ya? Coba saya lihat dulu. BPBD apakah hadir? Halo BPBD? Iya, hadir. Oke. Pak. BPBD. Ada nggak kaitannya BPBD itu dengan gender? Ada, Bu. Ada. Ada. Apa, Bu? Coba. Pada saat penanganan evakuasi atau pada saat penanganan bencana, biasa kita bedakan, kita kasih prioritas untuk bantuan penanganan untuk yang wanita, yang tua, yang anak-anak terlebih dahulu. Ya. Kemudian kalau dikaitkan dengan gender yang tadi saya sampaikan terkait dengan bentuk organ reproduksi, apa yang perlu diperhatikan dari BPBD?
ya kayak ibu menyusui itu kita Betul, kasih ruang ruang untuk laktasi, betul. tempat tertutup. Iya. Nah, ada satu lagi nih Bapak Ibu sekalian yang perlu diperhatikan oleh BPBD ketika melakukan tanggap darurat bencana. Apa itu? Yaitu adalah penyediaan toilet khusus antara laki-laki dan perempuan. Perempuan, Serta jumlahnya itu jauh diperbanyak kepada perempuan dibandingkan laki-laki. laki-laki. Kenapa coba? Coba kita lihat. Perempuan itu ketika mereka habis pipis, cukup enggak air 1 gayung itu digunakan? Ya cukup. Enggak cukup, ya kan? Penggunaan air oleh perempuan menurut riset itu 5 kali lebih banyak ketimbang laki-laki. Itulah yang menyebabkan kenapa kalau kita ke mall gitu ya Bapak Ibu sekalian ya, saat sama-sama ruangannya itu adalah 10 meter persegi, toilet perempuan itu hanya ada 3. Tetapi toilet laki-laki bisa ada 15. Kenapa? Laki-laki bisa pipis dengan cara berdiri. Dan ketika mereka ingin membersihkan alat reproduksinya pasca buang air kecil, laki-laki itu mudah karena cukup pakai air yang sedikit atau dikibas-kibas aja biasanya udah bersih gitu kan. Bapak-bapak nih biasanya nih. Kalau habis apa namanya? Habis pipis nggak pakai air, di situ nggak ada air, nggak ada tisu, cukup dikibas-kibas aja nanti airnya udah pada muncrat. Tetapi kalau perempuan nggak bisa seperti itu. Mereka membutuhkan air yang banyak, ya kan? Mereka ketika membasuh organ reproduksinya menggunakan air, airnya harus dipastikan bersih supaya tidak membuat organ reproduksi menjadi lembab yang nantinya akan berpotensi menyebabkan keputihan, menyebabkan gatal dan lain sebagainya. Ini adalah perbedaan-perbedaan di mana persepsi atau perencanaan itu harus mengarah kepada responsif gender. Ini adalah salah satu bentuknya. Laki-laki memiliki potensi tersendiri, perempuan memiliki kelemahan tersendiri. Ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam menyusun perencanaan penganggaran yang responsif gender. Nah, selanjutnya, ini adalah perbedaannya Bapak Ibu sekalian antara gender dan jenis kelamin. Gender itu ciptaan manusia. Gender itu adalah ciptaan manusia. Kok bisa? Iya, seseorang mau memilih untuk bekerja sebagai kuli batu, itu boleh-boleh saja. Mau perempuan, mau laki-laki. Ya kan? Jadi itu adalah ciptaan manusia. Mereka manusia yang menciptakan, manusia yang mempersepsikan. Dan gender itu tidak berbentuk kodrat. Tidak berbentuk kodrat. Karena kodrat itu sifatnya adalah dari Tuhan. Maka gender itu dapat dirubah dan tidak berbentuk kodrat. Kodrat itu adalah sesuatu yang tidak bisa dirubah. Sebagai contoh, laki-laki ya pasti akan terlahir sebagai laki-laki, perempuan akan terlahir sebagai perempuan. Dia akan hamil, dia akan menyusui, dia akan menstruasi. Sedangkan laki-laki dia akan terlahir sebagai laki-laki di mana organ reproduksinya adalah memiliki penis, kemudian dia yang akan membuahi perempuan. Ini adalah kodrat. Tetapi kalau gender itu tidak. Gender itu dapat berubah, seperti yang telah dijelaskan tadi bahwa gender di Jawa dengan gender yang ada di Sumatera Barat, di Padang, di Minang itu berbeda. Jadi ketika itu dapat berubah, maka itu disebut sebagai gender. Kemudian gender dapat dipertukarkan atau dapat diubah-ubah. Di satu sisi perempuan menjadi koki juga boleh, di satu sisi yang lain laki-laki yang menjadi koki itu juga boleh. Ketika dua hal ini dapat dipertukarkan, maka itu disebut sebagai gender. Hal yang lain contohnya, ketika seorang laki-laki memutuskan dia tidak bekerja, kemudian dia yang akan mengurus anaknya di rumah, kemudian yang perempuan yang bekerja, itu adalah sebuah kesepakatan yang disebut dengan gender. Karena itu dapat dipertukarkan. Berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain, kemudian mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Kalau mengalami perubahan dari waktu ke waktu itu bisa saya contohkan seperti ini. Zaman dahulu perempuan sedikit sekali yang bisa bersekolah, bahkan dulu pernah ada satu kondisi di mana Ibu kita Kartini itu dia membuat sebuah tulisan yang akhirnya membuka mata banyak orang bahwa perempuan boleh bersekolah, perlu untuk bersekolah, untuk memajukan bangsa Indonesia. Lah,
Berkaca pada kondisi itu, di mana perempuan dulu selalu menjadi konco winking atau teman di belakang, atau teman yang ranahnya itu hanya di ranah domestik, sekarang bisa untuk bersekolah. Bahkan bisa bersekolah hingga jenjang pendidikan yang tertinggi. Nah, ini adalah disebut sebagai gender. Karena dia berubah dari awalnya yang tidak boleh, kemudian sekarang menjadi boleh. Nah, kalau jenis kelamin itu, Bapak Ibu sekalian, dia sifatnya adalah ciptaan Tuhan. Atau Tuhan yang menciptakan, bukan manusia. Laki-laki ya bentuknya seperti itu, perempuan ya bentuknya seperti itu. Meskipun sekarang manusia itu bisa merubah ciptaan Tuhan, tetapi dari fungsi itu nggak akan pernah bisa berubah. Ya kan? Kemudian yang kedua adalah bersifat kodrat atau tidak dapat dirubah. Kemudian tidak dapat dirubah, tidak dapat dipertukarkan, bersifat tetap dan selamanya, kemudian dimanapun berada memiliki fungsi biologis yang sama. Laki-laki mau di Jawa, mau di Sumatera, mau di Kalimantan, mau di Sulawesi, mau di Papua, mau di Amerika, mereka memiliki fungsi biologis yang sama, yaitu mereka memiliki penis, mereka memiliki sperma, dan mereka membuahi zat telur. Perempuan, mau di Indonesia, mau di Amerika, mau di Cina, semuanya sama. Mereka akan menstruasi, mereka akan menyusui ketika setelah melahirkan anak, dan mereka akan melahirkan seorang anak. Ini adalah ciri-ciri dari jenis kelamin. Nah, kemudian apakah gender itu masalah? Sebenarnya gender itu nggak akan pernah menjadi masalah kalau dalam pelaksanaannya itu tidak merugikan salah satu pihak dan disepakati oleh kedua belah pihak. Contoh seperti ini. Ada satu cerita di mana seorang perempuan itu pernah bersekolah tinggi, S2, S3. Kemudian ketika dia menikah, oleh suaminya, dia dikatakan bahwa kamu tidak usah bekerja, biar saya yang bekerja. Tetapi ketika istrinya mengatakan, saya juga butuh bekerja, karena saya butuh mengaktualisasikan diri. Tetapi dalam proses diskusi itu, si suami kekeh untuk tidak memberikan izin kepada si perempuan untuk bekerja. Nah, ketika ini tidak dicapai sebuah kesepakatan, maka terjadi ketimpangan gender di sana. Namun, apabila seorang perempuan itu menyadari dan kemudian dia menerima bahwa saya tidak harus bekerja, biar suami saya yang bekerja, kemudian di antara keduanya itu ada kesepakatan, maka itu tidak disebut sebagai isu gender atau permasalahan gender, karena ada kesepakatan di antara keduanya. Nah, permasalahannya itu terjadi apabila dalam penentuan keputusan itu kemudian terjadi pembedaan yang sifatnya itu sifatnya itu paksaan dari salah satu pihak atau dipaksa oleh salah satu pasangan, baik itu suami maupun istri. Itu baru muncul yang namanya ketimpangan gender. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketimpangan gender itu terjadi apabila satu, terjadi ketimpangan dari sisi akses. Ketimpangan dari sisi akses itu apa? Ketimpangan dari sisi kesempatan. Ya, contoh seperti ini. Ketika pemerintah, dalam hal ini adalah Bapeda, itu menyelenggarakan yang namanya musrenbang, dari musrenbang tersebut kemudian di dalam undangannya tidak menyantumkan bahwa partisipasi atau undangan yang diharuskan hadir minimal 30% adalah perempuan, maka Bapeda telah menutup akses perempuan untuk bisa mengikuti musrenbang. Kenapa? Karena di situ sudah pasti atau sudah bisa dipastikan yang akan hadir pasti adalah laki-laki. Kenapa seperti ini? Karena perempuan sudah terkooptasi semenjak lama, sudah terstruktur bahwa urusan di luar atau urusan publik itu adalah urusannya laki-laki. Sedangkan perempuan itu lebih banyak bekerja di bidang domestik saja. Ini yang tidak betul. Nah, ketimpangan akses yang lainnya apalagi? Ketimpangan ketika seorang perempuan itu tidak diperbolehkan ketika mereka mau mengikuti atau melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Seperti yang saya jelaskan tadi bahwa perempuan itu dulu banyak yang tidak diperbolehkan untuk melanjutkan sekolah karena khawatir
biayanya nanti dari orang tuanya habis dan tidak bisa menyekolahkan adiknya yang laki-laki. Ini adalah bentuk ketimpangan dari sisi akses. Kemudian yang kedua adalah partisipasi atau keikutsertaan. Keikutsertaan dalam hal ini adalah ketimpangan di mana perempuan itu tidak dilibatkan dalam proses-proses pembangunan. Kalau sebagai contoh yang paling mudah itu tadi adalah tidak dilibatkan dalam proses musrenbang, tidak dilibatkan dalam proses public hearing yang di situ membahas tentang Perda PUG atau Perda Pengaruh Kesamaan Gender. Ini adalah bentuk ketimpangan gender di sana. Selanjutnya adalah partisipasi ketika perempuan itu tidak diperbolehkan untuk menduduki jabatan-jabatan struktural tertentu. Itu adalah bentuk ketimpangan gender juga. Yang ketiga adalah dari sisi kontrol. Kontrol itu mengawasi atau memiliki kekuasaan atas dirinya. Sebagai contoh seperti ini. Di beberapa masyarakat yang ada di Jawa, khususnya yang tinggal di pedesaan, kontrol perempuan atau wewenang perempuan untuk memutuskan dia mau melahirkan dengan cara sesar atau normal itu tidak berada pada tubuh perempuan. Bahkan terkadang ketika berkaitan dengan hubungan suami istri, perempuan itu nggak memiliki kontrol untuk menolak suaminya. Selalu perempuan itu dijadikan sebagai objek di mana seorang suami itu bebas dengan mudah untuk berhubungan dengan istrinya. Padahal kita tahu bahwa bahkan perempuan itu memiliki masalahnya sendiri-sendiri. Coba kita bayangkan, seharian ngurus rumah, seharian ngurus anak, sejak pagi sudah mencuci piring, mencuci baju, kemudian jam 7 ngantar anaknya sekolah, sampai rumah kemudian mencuci, bersih-bersih rumah, jam 12 baru selesai, kemudian harus memasak untuk makan siang, sorenya nanti ada kegiatan di kampung, malam masih juga nemeni anaknya belajar. Kemudian suami dengan tidak mengetahui kondisi tersebut, dengan mudahnya memaksa untuk berhubungan suami istri, di mana istri tidak bisa menikmati proses itu. Ini adalah ketimpangan gender dari sisi kontrol. Nah, ketimpangan gender dari sisi kontrol itu lainnya seperti apa? Contohnya adalah di mana perempuan itu tidak bisa memutuskan untuk apakah dia mau menggunakan metode sesar atau normal ketika melahirkan. Kalau di Jawa, keputusan itu biasanya ada di suami. Bahkan keputusan itu juga ada di mertua dari masing-masing. Mertua yang memutuskan. Dulu saya melahirkan dengan mekanisme normal aja bisa, kenapa harus sesar? Padahal tidak diketahui oleh mertua bahwa terjadi plasenta previa mungkin. Atau mungkin terjadi panggulnya itu sempit dan lain sebagainya. Sehingga hal-hal seperti itulah yang menyebabkan perempuan itu banyak mengalami kondisi kematian atau disebut dengan kematian ibu. Nah, ada juga ketika contohnya seperti ini, kalau kita melihat dari sisi pemerintah. Pemerintah itu tidak memiliki kontrol untuk membangun jalan di kawasan yang dikuasai oleh PTPN atau perkebunan. Ini pernah terjadi Bapak Ibu sekalian di Batang, di Kabupaten Batang, kurang lebih sekitar 40-50 km dari kota Semarang, di mana ada sebuah desa yang berada di tengah-tengah tanah perhutani. Nah, karena tanah tersebut memiliki potensi kayu jati yang sangat besar, jalan menuju ke desa tersebut hanya berasal dari tanah becek. Jadi hanya dari tanah yang dimana dalam untuk mengakses ke sana itu ketika musim hujan, benar-benar jalan itu tidak bisa dilewati oleh kendaraan. Nah, ketika pemerintah mau membangun, di sana tidak bisa dilakukan. Ini adalah ketimpangan gender. Kenapa kok bisa menjadi ketimpangan gender? Karena ternyata dengan jalan becek yang tidak bisa dibangun itu menyebabkan angka kematian ibunya menjadi tinggi. Ibu-ibu yang hamil di sana dan akan melahirkan ternyata harus ditandu dulu nih oleh masyarakat untuk menuju ke puskesmas atau pusat kesehatan terdekat. Nah, ketika proses penanduan itu tidak jarang ibu-ibu itu melahirkan atau melakukan persalinan di proses perjalanan.
Bahkan tidak jarang terjadi pendarahan selama proses pengangkutan yang menyebabkan ibu meninggal di perjalanan. Nah, dengan kelemahan kontrol inilah yang perlu dianalisis nantinya melalui PUG itu sendiri. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita intervensi untuk bisa menyelamatkan masyarakat yang tadi tertinggal atau yang masyarakat yang tadi mengalami ketimpangan. Nah, selanjutnya adalah dari sisi manfaat, di mana masyarakat itu atau salah satu jenis kelamin tidak mendapatkan manfaat dari pembangunan. Contohnya adalah ketika Dinas Perindustrian atau Dinas Tenaga Kerja itu melakukan pelatihan, jenis pelatihan yang diberikan hanya berupa pelatihan teknik saja, pelatihan menukang, pelatihan bengkel, pelatihan tentang tukang kayu, kemudian pelatihan tentang tukang las, dan lain sebagainya. Pelatihan kepada perempuan yang menganggur tidak pernah dilakukan. Ini adalah ketimpangan gender. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ketimpangan gender itu juga bisa dilihat dari marginalisasi, subordinasi, burden, labeling, dan kekerasan. Marginalisasi itu adalah pemiskinan. Pemiskinan contohnya adalah upah perempuan itu selalu lebih rendah dibandingkan laki-laki. Itu terlihat di mana? Biasanya itu buruh tani, Bapak Ibu sekalian. Buruh tani di Jawa itu biasanya kalau perempuan itu dibayar hanya 50.000 satu kali proses atau satu hari bekerja. Tetapi kalau laki-laki itu bisa dibayar 1/4 lebih mahal ketimbang laki-laki perempuan, atau setengah lebih mahal dibandingkan perempuan. Kalau perempuan tadi dibayar hanya 50.000, laki-laki bisa dibayar 75 hingga 100.000. Ini adalah bentuk marginalisasi atau pemiskinan. Fungsinya sama nggak? Sama. Mereka sama-sama menanam padi, mereka sama-sama memiliki luasan lahan yang harus ditanam, tetapi honornya berbeda. Yang kedua adalah yang kemarin lagi viral di Jawa Tengah, di Grobogan, di mana perempuan itu yang bekerja di sektor industri tekstil itu tidak akan pernah bisa menduduki jabatan sebagai supervisor. Jarang sekali yang bisa menduduki jabatan sebagai mandor. Kenapa? Karena selalu diidentikan mandor itu adalah laki-laki. Sehingga gajinya pun nanti akan berbeda. Perempuan gajinya adalah upah buruh, sedangkan mandor akan bergaji senilai dengan supervisor. Nah, inilah yang disebut dengan marginalisasi. Sama halnya ketika nantinya, ketika pemerintah itu melakukan pelatihan peningkatan kapasitas, tetapi perempuan tidak menjadi salah satu penerima manfaatnya, itu bisa juga disebut sebagai marginalisasi. Kemudian subordinasi. Subordinasi itu adalah penomorduaan. Kalau subordinasi saya mencontohkan tadi anak perempuan yang bersekolah. Zaman dahulu anak perempuan banyak yang tidak diperbolehkan untuk sekolah. Burden. Burden itu adalah beban ganda. Beban ganda itu contohnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Ketika Bapak Ibu, khususnya yang perempuan nih, sudah bekerja di sekolah, di kantor, pusing dengan SPJ, pusing dengan kegiatan rutin, masih pusing dengan pelatihan PPRG yang kita laksanakan pada hari ini, nantinya Bapak Ibu, ibu-ibu harus dipusingkan lagi dengan, oh iya ini jam 11, saya harus menjemput anak saya. Oh iya ini udah hampir jam 12, saya harus pulang ke rumah, saya harus membeli sayuran, saya harus memasak, saya harus berbelanja, saya harus memasak di rumah. Kemudian nantinya ketika dia pulang, ibu-ibu pulang ke rumah sore harinya setelah pulang bekerja, ibu-ibu juga sudah dipusingkan lagi. Oh iya, rumah belum disapu. Oh iya, saya belum masak untuk makan malam. Oh iya, saya belum ngantar anak saya untuk ngaji. Oh iya, nanti malam itu saya harus mencuci baju dan lain sebagainya. Ini yang disebut dengan double burden. Nah, double burden inilah yang seringkali menyebabkan perempuan ketika diminta untuk menduduki jabatan strategis tertentu, baik itu kasih, kabid maupun kepala dinas, itu berpikir 100 kali. Kenapa? Karena nantinya takutnya ketika dia menduduki jabatan struktural, dia tidak bisa memberikan pelayanan yang optimal kepada keluarganya. Nah, ini adalah pemahaman yang salah, yang itu sudah dikooptasi, yang sudah distrukturkan oleh masyarakat kita sejak dahulu.
namanya berumah tangga, maka urusan domestik itu tidak hanya menjadi tugasnya ibu-ibu. Betul nggak itu? Iya kan? Nyapu, ngepel, cuci baju, kemudian cuci piring, itu tidak seharusnya menjadi tugasnya ibu-ibu saja. Tetapi suami, anak perempuan, anak laki-laki yang sudah besar juga harus terlibat di sana. Karena sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kita harus bisa membedakan antara tugas seorang suami dan istri itu harus disepakati bersama ada di mana. Yang membedakan, apakah di pekerjaan ataukah terkait dengan hal yang lain. Nah, permasalahannya adalah banyak sekali masyarakat Indonesia, khususnya suami, yang menganggap bahwa pekerjaan rumah itu adalah pekerjaan seorang istri. Ini yang menyebabkan perempuan itu memiliki beban yang ganda. Mereka masih dihadapkan dengan pekerjaan di kantor, tetapi di rumah juga disibukkan dengan pekerjaan domestik. Kapan mereka mau bisa berkembang? Kapan perempuan bisa sekolah lebih tinggi untuk mengejar karir? Kapan perempuan memiliki waktu me time yang bisa digunakan untuk memanjakan dirinya sendiri? Kaitannya ini banyak loh Bapak Ibu sekalian. Satu terkait dengan kesempatan mereka untuk menduduki jabatan struktural, mengaktualisasikan diri. Yang kedua adalah kesehatan mental. Ini yang sering tidak disadari oleh masyarakat banyak. Kesehatan mental seorang ibu. Nah, seringkali kalau kita bicara tentang kesehatan mental, karena tidak dipahami oleh orang banyak dan masyarakat kita masih awam, terutama suami. Yang kedua adalah masyarakat kita masih menganggap bahwa kesehatan mental itu sesuatu yang tabu, maka tidak jarang kita menemui seorang ibu yang depresi yang sudah dalam tahap akut. Pernah nggak mendengar cerita atau mendengar berita di mana seorang ibu membunuh anaknya karena mendengar bisikan-bisikan gaib? Ya, itu adalah kesehatan mental. Kesehatan mental yang tidak diperhatikan oleh orang sekitar, oleh suaminya, bahkan oleh dirinya sendiri, yang kemudian tiba-tiba ketika dalam satu kondisi dia sudah dalam tahap yang akut atau sudah dalam tahap yang parah. Banyak sekali yang terjadi seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena seorang ibu dibebani dengan sebuah beban yang begitu berat. Ini yang perlu diperhatikan. Nah, selanjutnya adalah seorang ibu seringkali mereka harus bangun sebelum matahari terbit dan tidur setelah mata bapak terpejam. Ini yang perlu diperhatikan bersama, sehingga nantinya dengan mengeliminasi atau mengurangi burden kepada perempuan, kita bisa meningkatkan kualitas hidup dari perempuan itu sendiri. Nah, selanjutnya adalah labeling. Labeling itu adalah ketimpangan gender yang ke-8, yaitu pelabelan atau bukan pelabelan, tetapi seperti stigma, menjustifikasi perempuan. Contohnya seperti ini. Kalau kita biasanya melihat di akun-akun gosip, zaman dahulu Lambe Turah kan isinya tentang perselingkuhan semuanya. Lambe Turah, Mak Lamis, kemudian Tante Rempong dan lain sebagainya. Kalau biasa Bapak Ibu melihat di Instagram, ketika dulu isinya adalah perselingkuhan, selalu yang disalahkan siapa? Perempuan. Mereka disebut sebagai apa? Pelakor. Yang kemudian dihujat itu siapanya? Perempuannya. Laki-lakinya jarang sekali dihujat. Nggak pernah ada yang marah-marah kepada laki-laki di komen-komen yang ada di Mak Lamis maupun Lambe Turah itu sendiri. Kenapa seperti itu? Karena terjadi labeling selama ini. Karena selama ini perempuan selalu diidentikan sebagai masyarakat kelas 2 yang mereka dengan mudah untuk dianggap sebagai orang yang patut dipersalahkan. Nah, permasalahannya adalah yang paling menyakitkan lagi, yang komen kemudian menghujat pelakor itu ternyata adalah perempuan sendiri. Jadi perempuan itu kadang menghujat sesama mereka, bukannya mendukung sesama mereka. Ya kan? Ini terjadi loh labelingnya. Nah, kemudian yang terjadi selanjutnya apa? Labeling kepada janda. Loh,
Ketika ada seseorang perempuan yang menjadi janda, pasti lingkungan itu akan melabeli dengan banyak hal. Ya kan? Ketika dia jalan, ada ibu-ibu yang lagi nongkrong, ada ibu-ibu yang sedang merumpi. Ketika ada seorang janda lewat, pasti akan menjadi bahan pergunjingan ibu-ibu itu. Bahkan tidak jarang ketika janda itu memiliki sebuah warung dan bapak-bapak sering jajan ke sana, selalu diberikan wejangan oleh istrinya. Bapak nggak boleh lagi makan di warungnya si janda A. Nanti takutnya bapak digodain sama janda itu. Nah, ternyata labeling itu ada dan yang melakukan siapa? Tidak jarang dilakukan oleh perempuan itu sendiri, Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya yang nomor 5, ketimpangan gender itu adalah dalam bentuk kekerasan atau violence. Kalau kekerasan ini bentuknya banyak. Ada kekerasan dalam bentuk fisik, yaitu perempuan dipukul, ditampar, dijambak. Bahkan saya pernah menemui kasus itu perempuan sampai diparang sama suaminya, berdarah-darah. Di tangannya itu, hampir putus. Pernah terjadi seperti itu. Nah, ini adalah bentuk kekerasan. Ada juga kekerasan yang sifatnya adalah verbal. Kekerasan verbal itu seperti apa? Kekerasan verbal itu bentuknya adalah makian. Bentuknya itu adalah hujatan seperti yang dilakukan oleh netizen tadi kepada pelakor, itu adalah hujatan. Selanjutnya ada juga sifatnya itu adalah sindiran. Itu adalah bentuk kekerasan dalam bentuk verbal. Ada juga kekerasan itu dalam bentuk seksual. Dalam bentuk seksual apa? Catcalling, yang paling mudah itu catcalling. Catcalling itu sweet-sweet gitu kepada perempuan yang sedang lewat. Halo cewek, godain kita dong. Itu bentuk kekerasan dalam bentuk seksual, yaitu dalam bentuk verbal yang disebut dengan catcalling. Selanjutnya adalah yang tahapan selanjutnya adalah apa ya istilahnya? Menggerayangi. Ya. Pernah di berita itu ada yang namanya begal payudara. Ada begal pantat, ya kan? Kemudian ada juga di KRL di Jakarta itu ada seorang laki-laki yang menggesekkan alat kelaminnya pada anggota tubuh perempuan yang kebetulan berdesak-desaan di KRL. Itu adalah bentuk kekerasan seksual. Yang paling berat itu adalah kekerasan seksual yang sudah melakukan ruda paksa atau pemerkosaan. Ini adalah bentuk ketimpangan gender. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketimpangan inilah yang kemudian nantinya akan menyebabkan banyak perempuan tertinggal dalam berbagai akses, dalam berbagai hal. Mbak Titis. Ketimpangan gender yang pertama itu adalah rata-rata lama sekolah perempuan itu tertinggal dibandingkan laki-laki. Percaya nggak? Nanti kita lihat datanya ya. Kemudian pengeluaran per kapita perempuan itu selalu lebih rendah dibandingkan laki-laki. Nanti kita lihat datanya juga. Yang selanjutnya adalah tingginya angka kekerasan terhadap perempuan. Ini juga nanti bisa kita lihat datanya. Nah, kita coba lihat Bapak Ibu sekalian. Data IPG Provinsi Kaltara pada tahun 2021, kita bisa lihat. Tahun 2021 itu kita berada pada posisi 87,30. Sudah bagus sih di 87, tetapi kita masih berada di bawah rata-rata nasional. Dan di antara beberapa provinsi di Kalimantan, kita menduduki bukan yang terbawah, tetapi kita berada di tengah-tengah. Nah, yang perlu kita perhatikan bukan di IPG-nya, tetapi kita coba lihat unsur pembentuknya, Bapak Ibu sekalian. Unsur pembentuk dari IPG kita, yang pertama adalah pengeluaran per kapita. Laki-laki di Kaltara itu rata-rata pendapatannya per bulan itu adalah 12.859. 12.859 pengeluaran per kapita per tahun, ini per tahun. Jadi laki-laki itu setiap laki-laki di Provinsi Kaltara rata-rata memiliki pendapatan 12,8 juta. Tetapi perempuan enggak. Perempuan itu enggak ada setengahnya bahkan. Perempuan hanya 5.989.000 atau 6 juta rupiah per orang per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa hal ini menunjukkan 3 hal. 1, perempuan itu tidak banyak yang bekerja atau banyak menjadi penganggur. Yang kedua,
perempuan lebih banyak bekerja di sektor non-formal, di mana dia menjadi unpaid worker atau pekerja yang tidak dibayar. Semisal seorang suami punya toko, kemudian perempuan bekerja untuk menunggu toko tersebut. Si istri bekerja untuk menunggu toko tersebut. Kemudian dia tidak dibayar. Nah, ini juga menjadi penyebab pengeluaran per kapita atau pendapatan per kapitanya itu menjadi rendah. Selanjutnya, yang ketiga adalah perempuan itu diupah rendah di Kaltara. Sehingga meskipun dia memiliki jabatan struktural yang lebih tinggi, tetapi dia tidak bisa mendapatkan gaji yang lebih tinggi dari laki-laki. Ini adalah 3 hal yang bisa kita maknai dari pengeluaran per kapita perempuan yang masih hanya 6 juta, tetapi pengeluaran per kapita laki-laki sudah hampir 13 juta. Nah, selanjutnya yang kedua, coba yang berwarna ungu dulu. Mohon izin sebentar. Coba kita lihat yang berwarna ungu. Di situ ada rata-rata lama sekolah. Kita lihat bahwa perempuan itu lebih rendah dibandingkan laki-laki. Rata-rata lama sekolah perempuan itu hanya 8,93 tahun, sedangkan laki-laki sudah mencapai 9,76 tahun. Kenapa? Ini adalah hasil produk dari masyarakat zaman dahulu. Yang seperti saya jelaskan tadi Bapak Ibu sekalian, bahwa zaman dahulu perempuan untuk melanjutkan sekolah itu selalu dicegah oleh orang tuanya. Biarkanlah ke adikmu yang cowok sekolah lagi, dia nanti akan menghidupi keluarganya. Kenapa? Karena itulah yang kemudian menyebabkan rata-rata lama sekolahnya perempuan tertinggal dibandingkan laki-laki. Rata-rata lama sekolah itu menghitung masyarakat usia produktif yang mendapatkan tingkat pendidikan tertentu dibagi jumlah masyarakat produktif. Ini yang terjadi. Ternyata banyak perempuan yang tidak bisa menamatkan sekolah atau tidak bisa mendapatkan pendidikan yang sama seperti laki-laki dalam bersekolah. Nah, tahun 2010 hingga sekarang ketika kemudian kesempatan perempuan bersekolah lebih luas, kita bisa lihat di yang berwarna merah. Harapan lama sekolahnya perempuan ternyata bisa lebih tinggi dibandingkan laki-laki, Bapak Ibu sekalian. Harapan lama sekolah itu adalah perkiraan seseorang itu bisa menamatkan jenjang pendidikan tertentu. Nah, ternyata setelah akses itu dibuka, perempuan itu bisa menyelesaikan sekolah hingga 13,26 tahun. Isunya sekarang berbalik, laki-laki yang lebih rendah dibandingkan perempuan hanya 12,94 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa kalau perempuan sebenarnya diberikan akses yang lebar dan yang luas, maka mereka sebenarnya bisa kok mengikuti laki-laki. Nyatanya ketika perempuan sekarang memiliki akses untuk pendidikan yang lebih layak, harapan lama sekolah mereka jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Nah, ini hal yang perlu kita perhatikan bersama Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya yang terakhir adalah angka harapan hidup. Perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Kalau laki-laki angka harapan hidupnya hanya 70,69 tahun, sedangkan perempuan sudah mencapai 74,48 tahun. Artinya perempuan lebih lama hidupnya dibandingkan laki-laki. Ini berkontribusi terhadap isu gender enggak? Iya. Yang satu, banyak laki-laki yang sudah mati duluan dibandingkan perempuan. Hati-hati Bapak-bapak. Angka menunjukkan bahwa bapak-bapak lebih cepat meninggal dibandingkan perempuan. Ini di Kaltara loh ya. Saya bicara data, tidak mengasumsikan. Yang kedua adalah ketika perempuan itu banyak yang menjadi janda, maka dia akan menimbulkan permasalahan baru. Kenapa? Karena banyak dari perempuan yang dulunya tidak bekerja. Sehingga ketika mereka menjadi janda, mereka akan menjadi penyebab terhadap ketergantungan, angka ketergantungan atau dependensi rasio. Ini yang perlu diperhatikan bersama. Ya. Yang ketiga adalah janda-janda itu ketika mereka sebelumnya tidak bekerja, tidak memiliki keterampilan, maka mereka tidak bisa bekerja di masa-masa mereka menjadi janda. Itulah yang menyebabkan seorang perempuan yang dulunya kaya raya, setelah ditinggal oleh suaminya, kemudian mereka bisa jatuh miskin.
Kenapa? Karena mereka nggak bisa untuk bekerja atau memiliki lapangan pekerjaan sama seperti suami. Nah, di sini kemudian kita baru bisa bertanya, kalau kita tidak memberdayakan perempuan, maka kita hanya akan memelihara bom waktu, di mana angka ketergantungan kita nantinya akan semakin tinggi setiap tahunnya apabila banyak perempuan yang tidak memiliki keterampilan atau tidak memiliki pendidikan yang tinggi, serta tidak pernah mengakses terhadap lapangan pekerjaan. Next, dari sisi indeks pemberdayaan gender, kita bisa lihat bahwa kita masih berada di bawah nasional dan indikator pembentuknya masih sangat rendah semuanya. Sumbangan pendapatan perempuan ini hanya 26,92, jadi rata-rata sumbangan pendapatan perempuan terhadap keluarga itu hanya 26%. Perempuan tenaga manajerial hanya 42,91% dan anggota DPRD kita hanya 11,43%. Ini adalah salah satu pembentuk dari ketimpangan gender di Provinsi Kaltara. Selanjutnya, angka kekerasan terhadap perempuan itu tinggi. Menurut data Simfoni Kementerian PPPA, saya nggak tahu apakah ini sudah diupdate oleh teman-teman DP3A, bahwa di Kaltara itu hingga tahun 2023 ini terjadi 44 kasus dengan korban perempuan sebanyak 40 orang. Dan perlu kita ketahui, Bapak Ibu sekalian, kekerasan terhadap perempuan dan anak ini adalah fenomena gunung es, di mana yang terlaporkan itu lebih sedikit dibanding yang tidak dilaporkan. Nah, saya punya cerita seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Zaman dahulu, bukan zaman dahulu, 2 tahun yang lalu ketika pandemi COVID, kami pernah melakukan penelitian di Solo dan juga Brebes. Di sana kami menanyakan kepada perempuan kepala rumah tangga, atau bisa dibilang sebagai janda, atau perempuan atau istri yang ditinggal pergi oleh suaminya. Ditinggal pergi, ya, bukan ditinggal mati. Jadi statusnya mereka masih berstatus istri namun belum dicerai. Mereka ada yang ditinggal hingga 10 tahun. 10 tahun ditinggal oleh suaminya tanpa ada kejelasan. Itu salah satu bentuk kekerasan karena terjadi neglection atau pengabaian, atau terjadi sebuah neglection itu penelantaran terhadap terhadap istri dan anak. Nah, kekerasan terhadap perempuan dalam hal seperti ini sangat banyak sekali terjadi di masyarakat kita. Dan itulah yang saya katakan kenapa kekerasan terhadap perempuan dan anak itu hanya sebatas pucuk gunung es saja. Yang bawahnya itu justru lebih banyak dan tidak pernah terungkap. Selanjutnya yang kedua, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini terjadi ketika kami tanya, loh kenapa tidak pernah mengajukan perceraian terhadap suaminya? Mereka mengatakan bahwa saya tidak ingin bercerai dengan suami karena saya ingin anak saya tetap memiliki seorang ayah. Inilah kelembutan hati seorang ibu. Mereka mengatakan seperti itu karena tidak ingin anaknya itu tidak memiliki ayah. Dia ingin anaknya memiliki ayah. Nah, tetapi kalau hal ini dilakukan, Bapak Ibu sekalian, yang rugi adalah istri dan anak. Kenapa? Karena istri dan anak tidak akan pernah bisa masuk ke dalam database DTKS miliknya Dinas Sosial. Karena suami yang dulunya bekerja, dan kalau kebetulan suaminya dulu itu bekerja di perusahaan dan memiliki income yang besar, perempuan itu tidak akan pernah dianggap sebagai kepala rumah tangga. Yang kemudian konsekuensinya adalah dia tidak pernah terdata dan tidak pernah masuk ke dalam radarnya Kementerian Sosial. Sehingga DTKS ketika nantinya menjadi dasar untuk pemberian bantuan sosial, perempuan itu nggak akan pernah dapat. Inilah yang salah satu yang menyebabkan polemik di masyarakat. Kenapa ada seorang janda yang dia menghidupi seorang anak atau mungkin menghidupi beberapa orang anak dengan kondisi rumah yang mulai reot tetapi tidak mendapatkan bantuan? Ya salah satunya karena itu. Gitu. Ini adalah bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selanjutnya, angka kematian ibu. Angka kematian ibu di Provinsi Kaltara masih mencapai 194, per 100.000 kelahiran hidup.
Ini cukup tinggi sekali Bapak-Ibu sekalian. Ini adalah ketimpangan gender. Kenapa? Aspeknya banyak. Ada yang disebabkan perempuan itu karena terlalu sibuk untuk ngurusi urusan domestik, sehingga mereka tidak melakukan pemeriksaan. Ya, tidak melakukan pemeriksaan K1, K4, baik di puskesmas, di bidan, maupun di rumah sakit. Ada juga ketimpangannya disebabkan oleh aksesnya. Di beberapa daerah di Kalimantan, khususnya yang Kalimantan Utara ya, saya pernah berkunjung ke Pulau Tias. Pulau Tias kalau nggak salah ada di Bulungan ya Bapak Ibu sekalian. Waktu itu kami melakukan penelitian bersama WWF untuk melihat persepsi gender pada rantai dagang udang. Di sana banyak sekali para masyarakat yang tinggal di tengah-tengah tambak udang. Dan saya sangat surprise ternyata tambak di sana itu bukan tambak yang ukurannya 100 kali 50 meter persegi. Di sana berhektar-hektar, di mana 1-2 kilo dari pondok terakhir baru ditemukan pondok tempat tinggal orang lagi. Kemudian saya membayangkan bagaimana terhadap akses kesehatan bagi ibu yang kebetulan hamil di sana. Ya kan? Yang hidup di tengah-tengah pulau. Ini yang mungkin juga menjadi penyebab terhadap angka kematian ibu tinggi di Provinsi Kaltara. Ini juga perlu untuk diperhatikan bersama. Selanjutnya terkait dengan angka kematian ibu bisa juga disebabkan oleh pernikahan dini yang juga banyak. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Pernikahan dini itu selain membawa dampak sosial, juga membawa dampak terhadap kesehatan. Ya. Kanker serviks, kemudian terjadinya ibu hamil, kekurangan energi kronis, kemudian terjadinya permasalahan nanti saat persalinan, baik pendarahan maupun rongga panggul yang belum bisa membuka dengan sempurna, sehingga menyebabkan kematian ibu, itu juga perlu diwaspadai. Angka kematian bayi mencapai 16,65 per 1000 kelahiran hidup. Kemudian angka stunting di Provinsi Kaltara pada tahun 2021 mencapai 27,5. Wow, tinggi sekali ya. Nah, ini tinggi sekali 27,5. Meskipun kayaknya di 2022 kemarin sudah turun jadi 21 ya. Tetapi angka tersebut juga cukup tinggi karena Kaltara itu sumbernya ikan, tetapi ternyata masyarakatnya banyak yang stunting. Apa yang menyebabkan ini menjadi pertanyaan. Apakah karena pernikahan dininya di sana tinggi, sehingga perempuan, anak-anak yang menikah kemudian melahirkan, itu berpotensi melahirkan anak-anak yang stunting. Ini perlu mendapatkan perhatian bersama dan perlu dikaji nih, baik oleh Bapeda maupun Dinas Kesehatan ataupun Dinas CP3A. Kenapa ini bisa terjadi? Karena Bapak Ibu sekalian, kalau saya menduga pernikahan dini di sana juga cukup tinggi. Karena apa? Sekarang itu polanya masyarakat kita itu berubah Bapak Ibu sekalian. Ibu hamil kek dan anemi itu banyak menyerang kepada ibu hamil saat ini. Kenapa? Pola konsumsi masyarakat, utamanya perempuan yang berusia 14-18 tahun, 12-18 tahun, itu sekarang mulai berubah. Kalau zaman dahulu punya uang 5.000, mereka enak dibelikan nasi kuning atau nasi pecel. Tetapi sekarang enggak, mereka lebih suka jajan. Mereka lebih suka uang itu dibelanjakan untuk beli ciki, membeli kudapan, ada cireng, ada cilok, kemudian ada maklor, dan lain sebagainya. Makanan-makanan yang tidak bergizi. Sehingga kemudian banyak anak remaja yang mengalami anemia. Nah, ini salah satu penyebab terjadinya stunting. Nah, ini hal-hal yang perlu kita waspadai bersama. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sekalian, melihat ada banyaknya permasalahan-permasalahan yang terjadi, ternyata lebih banyak kepada perempuan, itulah yang menyebabkan kenapa pemberdayaan itu selalu identiknya kepada perempuan, ya kan? Pemberdayaan perempuan. Kenapa nggak ada pemberdayaan laki-laki? Ya karena yang selama ini mengalami ketimpangan masih banyak terjadi kepada perempuan, bukan kepada laki-laki. Lah inilah yang mau diselesaikan oleh pemerintah dan juga masyarakat. Menyelesaikannya dengan cara apa? Pemerintah kemudian membuat sebuah strategi. Strategi itu disebut sebagai PUG. PUG itu apa sih? PUG itu adalah strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender.
melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam proses pembangunan. Nah, proses pembangunan itu dimulai dari apa? Dimulai dari perencanaannya. Oleh sebab itu nantinya 2 hari lagi kita akan sama-sama menyusun yang namanya gender analysis pathway atau alat analisis gender. Apa fungsinya? Gender analysis pathway itu nantinya akan digunakan untuk melihat atau menilai apa sih isu gender yang muncul dan kita harus ngapain loh. Nah, PUG ini dasarnya apa? Dasarnya adalah Inpres 9 tahun 2000. Inpres 9 tahun 2000 itu masa zamannya Pak Gus Dur. Kemudian diperbaharui, bukan diperbaharui ya, tetapi undang-undang teknisnya muncul, namanya Permendagri 15 tahun 2000 berapa? 2006, 15 2006 dan 57 tahun 2011. 67 2011. Nah, itu adalah panduan dalam pelaksanaan PUG di daerah. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, perjalanan PUG di daerah ada Inpres 9 tahun 2000, kemudian ada Kepmendagri 132 2003 yang di situ mengamanatkan minimal 5% dari APBN dan APBD untuk pembiayaan PUG, tetapi Kepmendagri itu kemudian dicabut, diganti dengan Permendagri 15 tahun 2008, junto Permendagri 67 tahun 2011. Di mana anggaran responsif gender itu harus tercermin dalam setiap pos anggaran. Jadi semua urusan nantinya akan berkontribusi terhadap penyelesaian isu gender. Kok bisa? Ya bisa dong. Kita lihat dari yang pertama, ada urusan pendidikan. Pendidikan ada nggak isu gendernya? Jelas ada. Rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, angka putus sekolah, kemudian apa namanya, pemberian bantuan kepada beasiswa miskin, kepada masyarakat miskin, itu merupakan isu gender di sana. Kesehatan apalagi banyak sekali. AKI, AKB, stunting, kemudian ada prevalensi gizi buruk, gizi kurang, gizi lebih, dan lain sebagainya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan. Apalagi kita hadapkan dengan Kartu Indonesia Sehat atau KIS, itu merupakan penyelesaian terhadap isu gender. PU ada nggak kaitannya? Ada. Apabila nantinya PU membangun jalan, dan PU dalam membangun jalan itu menyelesaikan isu gender, maka PU akan berkontribusi. Nah, PU ini nantinya isu gendernya akan melekat pada OPD lain atau urusan lain. Contoh, isu gendernya di kesehatan itu adalah angka kematian ibu disebabkan karena jalan rusak di sepanjang desa A menuju pusat kesehatan. Ketika PU datang untuk membangun jalan itu, maka dia akan menyelesaikan isu kematian ibu dan kematian bayi. Maka isunya PU dalam membangun jalan itu adalah menyelesaikan kematian ibu dan kematian bayi. Itu kegiatan responsif gendernya. Perhubungan ada nggak? Ada. Bagaimana kemudian perhubungan itu menyediakan akses transportasi laut yang aman dan nyaman. Di mana dalam akses transportasi tersebut seluruh penumpang, utamanya perempuan dan anak, mendapatkan life vest atau pelampung. Ya kan? Kalau kita jalan di Bulungan, dari pulau ke pulau kita biasanya naik speed atau menaiki kapal yang mungkin tidak jarang di tengahnya ada kursi bakso. Nah, itu kan unsur safety-nya dari Dinas Perhubungan bisa melakukan sosialisasi, bisa melakukan pembinaan, dan lain sebagainya. Seluruh OPD, seluruh urusan nantinya bisa juga. Termasuk Bapeda. Lah terus hubungan saya dengan PUG itu apa? Bapeda adalah sebagai ketua Pokja PUG. Maka di sana seluruh kebijakan, seluruh penelitian, seluruh kajian-kajian ada di sana terkait dengan gender. DPKAD ada nggak? Ada. Bagaimana kemudian ketika penelitian RKA itu sudah mengintegrasikan seluruh OPD harus mencantumkan GAP dan GPS-nya. Maka ketika BPKAD ketika melakukan penelitian RKA mengharuskan OPD untuk menyertakan GAP dan GPS sebagai lampiran, itu adalah bentuk responsif gendernya.
Ada di sana. Inspektorat, iya ada. Pemeriksaan khusus kegiatan yang sudah di-ARK-kan, inspektorat juga akan muncul. Nah, Permendagri 15 2008 junto Permendagri 67 2011 inilah yang menjadi dasar dalam pelaksanaan PUG di daerah serta melingkupi seluruh OPD yang ada di daerah. Kemudian kesetaraan gender ini juga muncul di SDGs, khususnya di tujuan kelima, Bapak Ibu sekalian. Di tujuan kelima itu adalah kesetaraan gender, di mana ada 17 tujuan yang salah satunya adalah kesetaraan gender. Selanjutnya dalam pelaksanaan PUG itu ada yang namanya 7 prasyarat, yaitu komitmen. Komitmen itu adalah bentuknya peraturan-peraturan. Apakah Kaltara sudah punya Perda PUG? Ya, kalau kemarin itu kami mendampingi Kota Salatiga dalam menyusun Perda PUG. Kurang lebih sekitar 2 bulan lagi akan disahkan. Sebelumnya kami mendampingi ada 5 kabupaten. Ada Kota Surakarta yang sudah disahkan, kemudian Kabupaten Kudus, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pemalang, juga di kota mana? Bukan, di Perda PUG. Kemudian ada juga satu luar Jawa itu mana saya lupa, ada Perda PUG yang kami dampingi untuk disusun. Itu dari sisi komitmen. Kenapa komitmen ini penting? Karena nantinya Perda itu akan memaksa OPD mau nggak mau harus melaksanakan itu. Ya nggak? Ketika Perda mengamanatkan bahwa dalam penyusunan perencanaan responsif gender, seluruh OPD diwajibkan menyusun GAP dan GPS, maka mau nggak mau semua OPD harus melaksanakan. Nah, ini menjadi dasar yang memaksa kepada OPD untuk menyusun GAP dan GPS, dan ini nantinya akan menjadi dasar dalam pelaksanaan PUG di daerah. Selanjutnya dari sisi kebijakan. Kebijakan itu adalah dokumen perencanaannya. Dokumen perencanaan dimulai dari apa? Dari RPJMD-nya. Apakah RPJMD sudah ada isu gender enggak yang menjadi isu di bab 4? Apakah kemudian data pembuka wawasan atau data pembangunan daerah yang ada di bab 2 itu sudah mencantumkan data yang terpilah belum? Di bab 1 apakah sudah menunjukkan bahwa dasar hukum tentang PUG sudah diintegrasikan belum? Nah, ini yang perlu dilihat bersama dari sisi RPJMD. Bab 1 dilihat apakah RPJMD itu sudah mengintegrasikan dasar hukumnya. Bab 2 apakah datanya sudah terpilah. Kalau bab 3 keuangan daerah itu tidak ada. Bab 4 apakah permasalahan gender itu sudah masuk belum di dalam bab 4 RPJMD. Bab 5 apakah masuk dalam visi misi atau masuk di dalam tujuan sasaran. Indikatornya ada enggak di dalam tujuan sasaran. Di dalam bab 6-nya apakah strateginya itu muncul enggak, strategi dan arah kebijakan. Bab 7 terkait dengan program kegiatan, apakah ada program kegiatan yang mengakomodir isu gender di sana. Bab 8 terkait dengan kemudian selanjutnya adalah bab terkait dengan indikator kinerja, baik indikator kinerja pemerintah daerah maupun indikator kinerja utama. Apakah sudah muncul indikator-indikator yang responsif gender di dalamnya. Nah, ini adalah hal yang dinilai terkait dengan kebijakan. Selanjutnya dari kelembagaan, apakah sudah terbentuk Pokja PUG, tim driver apakah sudah berjalan, tim teknisnya apakah sudah berjalan, vokal poinnya juga sudah jalan atau belum, kemudian forum datanya ada atau enggak. Nah, ini juga yang dinilai dari pelaksanaan PUG. Kalau ini tidak dilaksanakan, saya yakin PUG pelaksanaannya juga tidak berjalan dengan baik, karena unsur-unsur penggeraknya juga tidak ada. SDM dan anggaran, apakah sudah ada SDM terlatih terkait dengan PUG dan PPRG? Apakah ada anggarannya? Berapa persentase anggaran responsif gender terhadap APBD? Ini juga nanti akan dihitung. Data, apakah sudah menyusun profil gender atau belum? Saat ini kami sedang menyusun profil gender yang ada di Kota Salatiga. Nah, apa yang kami gunakan? Yang kami gunakan adalah SIGA yang pernah kami buat di sana. SIGA yang sudah kami buat itu mengacu pada masing-masing urusan. Sehingga nantinya Bapak Ibu sekalian ketika menyusun GAP dan GPS, Bapak Ibu sudah tidak perlu untuk membuka-buka data. Cukup membuka SIGA, di dalamnya sudah ada data banyak yang sudah terpilah antara laki-laki dan perempuan. Metode itu adalah hal-hal yang digunakan untuk melakukan penyusunan perencanaan responsif gender. Apakah kita menggunakan GAP, menggunakan GPS, menggunakan PROBA, menggunakan Harvard, Moser maupun SWOT. Nanti kita lihat.
Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan PUG tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi di situ ada lembaga swadaya masyarakat atau LSM, lembaga penelitian seperti kami melakukan pendampingan kepada beberapa kabupaten kota dan juga Provinsi Jawa Tengah, dan juga dulu kalau di Kalimantan Timur itu ada di Kutai Kartanegara, saat ini kami juga mengarah ke Balikpapan. Kalau di Jawa itu kami ada di Solo, di Salatiga, di Kota Semarang, dan beberapa kota lainnya. Nah, ini juga menjadi penting karena pemerintah itu dengan keterbatasan dana harus didukung dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh lembaga masyarakat. Nah, implementator PUG itu siapa? Seluruh OPD. Seluruh OPD itu berkewajiban untuk mengimplementasikan PUG. Mengingat PUG itu adalah cross-cutting issue atau isu yang saling silang. Jadi semuanya itu harus terlibat untuk menyelesaikan isu terkait dengan gender itu. Ini prinsip kerjanya, Bapak Ibu sekalian. Kalau di dalam prinsip kerja perencanaan pembangunan, kita mengenal 3E. Yang warna hijau ini, ada efisien, ada ekonomis, ada efektif. Nah, PUG itu melengkapi 3E ini, yaitu adalah equity atau keseimbangan, di mana atau keadilan, di mana anggaran yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah yang mengarah kepada 3E, yaitu efisien, ekonomis, dan efektif, ditutup dengan kesetaraan. Masing-masing jenis kelamin berhak untuk mendapatkan akses, berhak mendapatkan manfaat, bisa memiliki kontrol dalam pelaksanaan pembangunan, serta berpartisipasi dalam proses pembangunan. Ini yang dilakukan oleh PUG. Selanjutnya, PUG itu mudah Bapak Ibu sekalian implementasinya. Sebenarnya PUG itu mudah, yang sulit itu adalah implementasinya. Karena apa? PUG itu sebenarnya kalaupun mau dilaksanakan dalam bentuk-bentuk yang kecil itu bisa. Bentuk yang kecil itu contohnya seperti ini. Bagi OPD yang melakukan pelayanan publik, memberikan akses terhadap difabel untuk bisa mengakses fasilitas layanan publik, itu adalah bentuk kegiatan yang responsif gender atau yang sudah mengarah kepada pengaruh utamaan gender. Menyediakan lahan parkir bagi difabel itu juga merupakan salah satu kegiatan yang mengarah kepada PUG. Anggarannya besar nggak? Enggak. Kita hanya cukup menyediakan satu lahan space kosong parkir yang di situ kemudian diberikan cat gambar kursi roda. Atau kita memberikan satu buah marka yang ditanam kemudian ada tulisan bahwa di sini khusus parkir bagi disabilitas. Anggaran tersebut saya rasa tidak besar, tetapi anggaran tersebut bisa digunakan untuk menyelesaikan isu gender. Nah, ini yang perlu diperhatikan bersama. Contoh lagi, Musrenbang, kalau mau dibuat responsif gender, itu nggak usah susah-susah, cukup dirubah di mana? Di undangannya. Ketika kita mengundang perwakilan masyarakat yang biasanya dilewatkan dari desa, cukup kita tambahkan di dalam klausul di undangan tersebut minimal 30% atau 50% dari peserta merupakan perempuan. Itu sudah bentuk terhadap kegiatan responsif gender. Menambah anggaran nggak kepada Bapeda? Enggak. Karena yang dilakukan itu adalah hal kecil. Nah, ketika proses musrembang itu terjadi atau berlangsung, bagaimana kegiatan yang arah-arahan yang bisa mengarah kepada kegiatan responsif gender? Ya tidak perlu dengan menambahkan hal-hal lain, cukup berikan satu session khusus di mana perempuan, difabel, kemudian anak itu bisa memiliki waktu untuk menyampaikan unek-uneknya, memiliki waktu untuk menyampaikan usulannya pada proses musrenbang. Itu sudah merupakan kegiatan yang responsif gender, ya kan? Perlu tambahan uang enggak? Enggak. Yang dilakukan hanya apa? Yang dilakukan hanya merubah mekanisme yang selama ini kita lakukan tanpa memperhatikan permasalahan itu, sekarang kita rubah menjadi lebih responsif gender. Kira-kira itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan, karena ini udah hampir jam 12. Kita mungkin buka sesi tanya jawab sembari menunggu jam 12 Bapak Ibu sekalian ya. Saya kembalikan waktunya kepada moderator. Bapak Ibu, ini adalah nomor telepon saya dan alamat email saya serta web dari LPPSP Semarang. Nantinya kita bisa berkomunikasi, kita bisa
korespondensi via WhatsApp terkait dengan apabila ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan PUG dan lain sebagainya. Demikian, terima kasih Ibu. Saya kembalikan kepada moderator. Siap, siap. Terima kasih Pak Haris. Itu Sama-sama, tadi sudah Ibu. dikasih nomor HP dan apa emailnya Pak Haris ya? Ya, ini Teman-teman Bu. bisa kalau mau konsultasi atau apa. Untuk selanjutnya kita isi dengan tanya jawab ya. Ya. Bagi teman-teman OPD Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Kota, kalau mau bertanya silahkan. Siapa bisa langsung atau bisa lewat chat. Silakan teman-teman. Ayo, siapa yang mau bertanya? Atau mau sharing program kegiatan di OPD masing-masing ke Pak Haris, apa yang mungkin bisa masuk yang bisa kita konekkan dengan PUG. Ya, betul. Ayo teman-teman. Kayak pintar semua sudah Pak Haris. Udah tahu semua. Enggak apa-apa, Bu. Ayo, jadi ini kita lanjutkan besok atau ini tetap nih bertanya? Simpan dulu pertanyaannya. Ayo teman-teman, siapa yang mau bertanya? Nggak ada ya, kayaknya ya? Atau mau lanjut besok? Hari ini kita tutup dulu. Gimana Pak Haris? Mungkin bisa kita... Ibu Oh ya, ada yang bertanya, Ibu. Ya, siapa? Dengan Ibu Utari dari Kabupaten Nunukan. Oh iya. Wah, Nunukan. Jauh sekali ya, Bu. Ayo, Nunukan, Mbak Utaria. Ya, selamat siang Bapak Haris. Ya, selamat siang, Ibu. Mohon izin Pak, ini ada... Ya, Bu. Mohon izin Bapak, ini ada satu pertanyaan dari kami. Kebetulan terkait dengan pelaksanaan PUG ini di Kabupaten Nunukan sih sudah mengusulkan untuk pembuatan Perpu PUG karena telah diatur dalam Perda Kabupaten Nunukan bahwa mekanisme pelaksanaan PUG itu diatur melalui Perbu. Jadi draftnya sudah kita bikin Pak, saat ini masih kita sampaikan ke bagian hukum namun belum ada tindak lanjut, mungkin dalam tahun ini insya Allah ada pembahasan. Nah, di kami ini Pak belum ada belum tersedianya data pilah. Nah, dari kami sendiri, kami ini Pak masih bingung ya, belum tahu sih seperti apa langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam pembuatan penyajian data pilah ini. Kemarin sempat kita sudah koordinasi dengan bagian Kominfo karena waktu sebelum Ibu Kabid saya pindah ke Provinsi Makassar itu sempat melakukan proyek perubahan Pak saat di Klatim 3 yaitu berupa aplikasi penyediaan data pilah gender dan anak. Nah, kemudian waktu itu ya SIGA ya. Nah, kami ini Pak belum tahu seperti apa sih mekanismenya, apakah data pilah itu kami harus mendatangi setiap OPD gitu. Ya. Untuk meminta data-data yang tersedia di OPD itu atau seperti apa gitu. Karena konsepnya Pak yang kami belum dapat sampai saat ini, walaupun ada sih sebenarnya aturan yang... Halo. Halo Bu Utari, apakah masih bersama kami? Oh, mungkin ini kali ya Pak Haris ya, kita lanjut langsung Pak Haris. Ya, mungkin boleh. lanjut tadi Mbak Utari mempertanyakan mereka belum tahu langkah-langkah untuk ketersediaan data pilah atau mekanisme ketersediaannya data pilah. Okay. Nah, kalau yang sepengetahuan kami di Nunukan ada operator SIGA di sana, ya. Namanya siapa, Mas Rama? Ahwa namanya. Mbak Tari bisa hubungin Ahwa. Tapi bisa ini Pak Haris yang menjawab juga, ya. Silakan. Oke. Gini,
Pertama yang saya mau tanyakan gini, pelaksanaan PUG ini nggak akan pernah bisa jalan kalau DP3A nggak pernah pacaran sama Bapeda. Ya, nggak pernah itu nggak akan pernah jalan. Kenapa? Karena ketua Pokja nggak akur sama sekretaris. Ini tolong diperhatikan semuanya ya. Nantinya semua kabupaten kota tolong DP3A pacari dulu Bapedanya. Kenapa? Sebagai contoh nih, sebagai contoh. Ketika Bapeda dan DP3A itu sudah kawin, maka pelaksanaan PUG pasti akan berjalan dengan smooth. Kenapa? Karena Bapeda memiliki kepentingan untuk melaksanakan PUG, sehingga DP3A dalam sisi anggaran pasti akan didukung penuh. Terjadi ini, kami melaksanakan pendampingan di Kota Salatiga, ketika DP3A membutuhkan setelah asesmen evaluasi PUG itu dari sisi SIGA kurang, dari sisi profil gender belum ada, perda PUG belum disusun, Bapeda serta-merta memberikan pos anggaran yang cukup besar. Nah, ini bisa dilakukan sebagai salah satu bentuk implementasi PUG. PDKT dulu lah dengan Bapeda atau pacaran dulu dengan Bapeda. Nah, kemudian gini, SIGA itu sudah ada belum di kabupaten kota masing-masing? Kalau sudah, tolong perhatikan. SIGA itu sekarang sudah berbasis urusan. Jadi NSPK-nya itu sekarang sudah berbasis urusan. Nanti akan saya share deh kepada Bapak Ibu terkait dengan instrumen SIGA yang berbasis urusan. Silakan nanti dipelajari. Nah, setelah dipelajari, kemudian sepakati dengan Kominfo. SIGA ini mau dikelola oleh siapa? Apakah dikelola oleh Kominfo atau mau dikelola oleh DP3A? Kalau saya sih, pengelolaan aplikasinya biarkan di Kominfo. Tetapi mekanisme untuk pengelolaan data atau penginputan data itu ada di DP3A. Oleh sebab itu, mekanisme yang perlu dibuat adalah satu, bentuk yang pertama adalah forum data terlebih dahulu. Itu amanat, ya. Forum data itu amanat. Maka bentuk dulu forum data di mana SK terkait dengan forum data itu melekat kepada jabatan, jangan melekat kepada orang. Kalau melekat kepada jabatan, siapapun nanti yang menjabat pada posisi tersebut, dia akan bertanggung jawab terhadap pengisian SIGA, ya kan? Itu yang kedua. Nah, forum data ini nanti mekanismenya hampir sama dengan rapat Pokja PUG. Laksanakan setiap 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Berarti 1 tahun 2 kali atau 1 tahun 3 kali atau 1 tahun 4 kali. Fungsinya apa? Untuk meminta data kepada OPD terkait dengan instrumen SIGA-nya kita. Contoh nih, rapatnya itu nggak usah yang namanya rapat rapat besar dalam forum yang besar, itu nggak efektif. Lakukan saja DES. DES-nya adalah mengundang OPD di jadwal. Jadi katakanlah di Nunuan itu ada 24 OPD. Sehari itu kita buat menjadi 3 kelompok. 24 dibagi 3 berarti ada 8 sesi. Itu saja yang digunakan. Saya lebih senang menggunakan mekanisme DES ketimbang sosialisasi atau workshop. Karena apa? Kalau hal teknis seperti itu sebaiknya langsung DES. DES datanya, ada nggak di sana datanya? Kalau nggak ada, kira-kira indikator apa yang mendekati data tersebut? Contoh, ada indikator terkait dengan persentase anak yang bekerja di lahan sawit, katakanlah. Kalau umpamanya, kami nggak pernah menyusun data itu, tetapi kami ada data jumlah anak yang ditangani dari, yang diselamatkan dari BTPA, bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. Maka indikator itu bisa dirubah. Nah, instrumennya sepakati dulu dengan OPD. Dari instrumen yang ada, mana yang bisa terisi, mana yang tidak bisa terisi. Yang tidak bisa terisi, diskusikan dengan OPD, kira-kira ada nggak indikator penggantinya yang mendekati indikator tersebut. Kalau nggak ada, dan itu sulit sekali untuk dicari, ya sudah, nggak usah dipaksakan kepada OPD. Kalau itu ada penggantinya, dan itu masih bisa dicari oleh OPD, baru kita buat instrumen SIGA kita itu mengikuti apa yang ada di OPD tersebut. Ini adalah salah satu cara. Yang kedua, yang selanjutnya adalah setelah forum data terbentuk, tadi ada rapat, entah 6 bulan sekali, 3 bulan sekali, atau 4 bulan sekali. Gunakan untuk menghimpun data, Bapak Ibu sekalian.
Menghimpun data seperti itu biayanya mahal enggak? Enggak, hanya snack saja. Itu yang kami lakukan di Grobogan dan juga Salatiga, Bu. Nah, supaya biasanya OPD kalau kepada dinas DP3A, kalau di Jawa, itu setengahnya menggampangkan. Alah DP3A, berangkatnya nanti-nanti, atau nggak usah berangkat nggak apa-apa. Biasanya seperti itu kalau di Jawa itu. Nah, supaya DP3A itu mendapatkan support penuh, biasanya adalah menggunakan perpanjangan tangannya Bapeda. Yang ngundang siapa? Yang ngundang Bapeda melalui undangannya Bapeda. Tetapi yang melaksanakan teknisnya adalah DP3A. Pinjem taring, Bu, istilahnya. Pinjem taring, pinjem cakar ke Bapeda, Bapeda yang menyurati. Karena Bapeda itu biasanya powerful di kabupaten kota, OPD pasti akan datang dan akan memperhatikan. Nah, ini adalah cara-cara yang bisa digunakan untuk meningkatkan pengisian SIGA itu sendiri. Nah, memang yang perlu diperhatikan itu adalah instrumen SIGA-nya itu, Bu. Karena seringkali OPD tidak bisa mengisi. Oleh sebab itu, kesepakatan dengan OPD itu juga diperlukan. Saya ulangi, yang pertama pacaran dulu dengan Bapeda, yang setelah itu sepakati dengan Kominfo siapa yang akan mengelola, kemudian instrumennya sepakati dulu dengan OPD, mana yang bisa diisi, mana yang tidak bisa diisi, tanyakan apa instrumen penggantinya atau alternatif indikatornya. Kalau memang betul-betul nggak bisa untuk dicari, maka nggak usah paksa OPD untuk mencari. Kemudian setelah itu rapatkan setiap 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali untuk pengisian data tersebut. Baru setelah itu nantinya kalau memang DP3A itu dalam melakukan kegiatan rapat atau mengundang rapat seringkali tidak diindahkan oleh tidak diindahkan oleh OPD, maka gunakan perpanjangan tangan dari Pokja PUG. Atau kalau memang paling mentok Bapeda juga tidak diindahkan, silakan gunakan perpanjangan tangan dari Sekda. Itu pernah terjadi di Salatiga ketika Bapeda pun banyak yang tidak mengisi, akhirnya menggunakan perpanjangan tangannya Sekda, yang undang Sekda, yang menekankan di forum Sekda. Ya, jadi itu bisa menjadi salah satu alternatif yang bisa kita lakukan. Gitu, Bu Tari. Baik, Pak Haris, terima kasih. Ini kayaknya ada BPKP lagi raise hand juga ini, Bu. Putus-putus ya? Sudah, Bu, selanjutnya. Bu Rini kayaknya nih, Bu. Ya. Siap. Lagi yang mau bertanya? Siap. Siapa lagi yang mau Ya, bertanya? izin Bu, sudah boleh. Bu Rini. Boleh, Bu, silakan, Bu. Kedengaran suaranya ya, Ini Bapak Ibu? Terdengar, Ya, Bu, ya. dengan Bu siapa? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Izin, kami perwakilan dari Badan Kesbangpol Provinsi Kalimantan Utara. Ada beberapa hal yang mau saya tanyakan dan sampaikan. Ya. Materi yang Bapak sampaikan ini bagus sekali, sederhana, berbobot, dan langsung ngena gitu Pak. Artinya sangat mudah dicerna gitu ya. Cuma yang saya mau sampaikan di sini Pak, usulannya mungkin ke depannya bisa melibatkan elemen-elemen lain, tidak hanya sebatas dari OPD seperti itu ya Pak ya. Karena kebetulan tugas dari Kesbangpol itu kan berkaitan dengan partai politik, organisasi masyarakat gitu kan Pak. Ya. Nah, mungkin banyak sekali pengetahuan tentang gender ini yang masih salah kaprah di lingkup masyarakat gitu ya. Untuk terkait dari segi partai politik saja kita juga sudah lihat kan perwakilan dari perempuan yang ikut serta di dalam partai politik itu masih minim ya Pak ya, minim sekali gitu. Nah, ini kan salah satu juga disebabkan karena pengetahuan atau ilmu tentang itu tuh masih kurang tersampaikan gitu Pak. Mungkin ke depan itu bisa dibuat program tersendiri seperti itu Pak. Dari pematerinya dan dari OPD yang memang leading sektornya seperti itu. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu izin langsung menjawab ya. Ya. Jadi memang betul Bu. Makanya tadi saya sampaikan 7 prasyarat PUG salah satunya adalah partisipasi masyarakat. Ya, penting itu dan itu menjadi pertanyaan dalam setiap evaluasi PUG yang dilaksanakan oleh Kementerian PPPA. Evaluasi PUG itu disebut dengan Anugerah Parahita Eka Praya. Berapa apa saja kontribusi
partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PUG di daerah. Nah, kaitannya dengan partai politik, betul sekali, itu yang harus dilakukan. Dan saya mau izin share, yang kami lakukan bersama Bapak Gubernur Jawa Tengah waktu itu ketika melakukan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas. Di kami itu ada yang namanya FKKG, Forum Kesetaraan dan Keadilan Gender. Kebetulan kami menjadi salah satu anggota dan beberapa teman kami menjadi pengurus dari FKKG tersebut. Yang kami lakukan untuk meningkatkan kepekaan atau juga meningkatkan pemahaman dari partai politik, ini sifatnya afirmatif ya Bu. Kita memberikan informasi, kemudian kita juga memberikan pemahaman kepada partai-partai politik, yaitu dengan melakukan kegiatan pertemuan workshop rakor. Nah, kebetulan ini Pak Gubernur waktu itu Pak Ganjar bersedia hadir sendiri untuk membuka acara tersebut. Nah, ini Ibu yang bisa kita lakukan salah satunya. Nah, di situ Pak Ganjar menekankan bahwa partisipasi perempuan dalam proses politik itu besar. Dan juga ketika mereka masuk ke dalam legislatif itu juga besar. Karena apa? Diharapkan mereka itu bisa membawa isu-isu yang dialami oleh kelompok yang sama, yaitu perempuan. Semisal nih, sebagai contoh, apabila di Bulungan, isu yang menjadi permasalahan utama di sana adalah AKI, perempuan yang berada di legislatif ini bisa mendorong kepada seluruh OPD yang ketika proses banggar, itu untuk mengalokasikan kegiatan-kegiatan yang melakukan penjangkauan kepada perempuan hamil. Nah, ini kan juga penting. Permasalahannya adalah tidak banyak yang melakukan ini di daerah Bapak Ibu sekalian. Kemudian selanjutnya yang dilakukan oleh teman-teman Kesbangpol di seluruh Indonesia, hampir di seluruh Indonesia, itu hanya sosialisasi tentang partai politik. Iya, betul. Iya kan? Betul Tidak sekali. pernah melakukan sosialisasi tentang ini loh pentingnya kamu mengalokasikan 30% calon legislatifmu itu adalah perempuan. Bahkan yang dilakukan oleh partai politik seringkali itu hanya perempuan dijadikan sebagai hiasan untuk bisa masuk ke dalam daftar nama. Tetapi mereka hanya berada di barisan paling bontot, Bu, paling bawah. Ya kan? Nah, ini tidak bisa dilakukan sekali dua kali, tetapi harus dilakukan secara intens. Oleh siapa? Banyak orang. Ada Kesbangpol di kabupaten kota, kita punya. Kemudian KPU pun juga harus kita beri pemahaman tentang PUG ini, supaya mereka juga memiliki kesadaran tentang pentingnya kepesertaan perempuan dalam politik maupun terpilih mereka di dalam legislatif. Selanjutnya dari mana? Masyarakat madani, Bu, dari masyarakat. Masyarakat juga harus memberikan dorongan, juga harus memberikan pressure kepada partai politik, bahkan bisa juga membuat movement. PSI itu salah satu partai yang sudah mengusung kepada hal itu. Salah satunya adalah mengikutsertakan atau perempuan itu diberikan pos-pos jabatan yang cukup strategis. Bahkan ketuanya kemarin itu kan perempuan ya PSI. Nah, ini juga menjadi salah satu alternatif. Dan yang paling mudah untuk dirubah itu adalah orang-orang milenial, karena pemikirannya itu sangat radikal kan, mereka sangat militan. Nah, ini yang bisa kita lakukan bersama. Saya setuju Bu, apabila kita suatu saat melakukan kegiatan sosialisasi tentang PUG atau kemudian workshop tentang PUG kepada pelaku-pelaku politik ini tadi, baik dari sisi masyarakatnya untuk meningkatkan kesadaran mereka dalam memilih caleg perempuan, ya kan? Kemudian peningkatan kapasitas kepada caleg perempuan itu sendiri. Jangan sampai ketika mereka terpilih, kemudian mereka melupakan tujuan utama, yaitu adalah mensejahterakan masyarakat yang di situ adalah perempuan. Yang ketiga adalah kepada partai politik. Bagaimana kemudian mereka mengalokasikan kepada perempuan itu bisa mendapatkan pos yang strategis. Paling enggak turunlah di posisi 7, 8, 9, 10, tapi 4, 5, 6. Atau kalau bisa memang posisi 2-3 lah, Pak. Nah, 2-3. Satu cowok, 2-3 cewek, lanjutnya cowok lagi boleh. Tetapi kan paling tidak ada perempuan yang kemudian porsinya itu atau kesempatannya jauh lebih besar gitu kan. Itu juga bisa. Pak. Nah, monggo Bu silahkan diinisiasi. Kalau di sana ada perguruan tinggi, ajak perguruan tingginya. Kalau di sana ada lembaga masyarakat, ajak lembaga masyarakatnya pertemuan. Nah, saya seringnya seperti ini, sukanya seperti ini.
dengan lembaga-lembaga seperti itu, apalagi kepada partai politik, kalau sifatnya formal itu seringkali sifatnya nanti hanya seremonial ya. Betul. Didengarkan, tidur, kemudian sambil ngantuk-ngantuk, nanti isinya apa mereka nggak paham. Kalau dengan DPRD, dengan partai politik itu lebih mudah ketika ngobrol tentang seperti ini di rumah makan. Ya, di rumah makan sambil santai, kemudian nanti ada materi yang bisa diberikan, nanti di situ ada diskusi terbuka, itu jauh lebih mengena. Nah, itu bisa menjadi salah satu hal yang diambil oleh teman-teman Kesbangpol, dan kegiatan itu bisa di ARG-kan, Bu. Nah, itu nanti arahnya ke sana. Baik, Pak. Terima Itu kasih, ya, Bu, Pak. ya, Bu Rini. Ya, terima kasih Pak Haris, terima kasih Bu Sama-sama, Rini. Ibu. Kami di Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Kaltara sudah berapa kegiatan sosialisasi PUG ke partai politik ya Pak, Ya. yang untuk perempuannya sudah ada beberapa kegiatan. Untuk selanjutnya, siapa lagi yang akan bertanya? Jangan lupa teman-teman isi absennya, linknya sudah ditambahkan di pesan. Siapa lagi yang akan bertanya? Lanjut ke Pak Haris atau kita sudah kan? Sudah, Bu, karena ini udah jam 12 ya. Saya akan review dulu ya untuk mengingatkan lagi. Di sini gender bukanlah perbedaan fisik atau jenis kelamin, tapi perbedaan peran dan fungsi dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. Gender tidak jadi masalah apabila dilakukan secara adil. Isu gender itu ada ketimpangan gender dan ketidakadilan gender. Ketimpangan gender itu dari akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. Ketidakadilan gender, marginalisasi, subordinasi, double burden, labeling, dan kekerasan terhadap perempuan. PUG itu adalah strategi untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender. 7 persyaratan PUG, komitmen, kebijakan, kelembagaan, anggaran, data terpilah, dan 3, metode, peran serta masyarakat. PUG itu sebenarnya mudah, yang sulit itu adalah mengawal implementasinya dalam pembangunan daerah. Untuk itu hari ini kita sudahin dulu acara ini, kita akan lanjut besok hari sampai hari Rabu ya teman-teman. Kegiatan pelatihan penyusunan rumusan rencana aksi daerah PUG Provinsi Kalimantan Utara hari ini selesai. Kita sambung kembali esok hari sampai hari Rabu dengan materi-materi yang lain. Terima kasih untuk narasumber Pak Haris, Bu Indra, Bu Titis, Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Kalimantan Utara, teman-teman peserta pelatihan dari OPD Kaltara dan OPD Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Utara. Selamat beristirahat, sampai jumpa esok hari, selalu semangat, selalu bahagia, selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Om Namo Buddhayo. Salam kebajikan, salam. Gelap malam lampu temaram, lalu datang seekor cerah. Kaltara aman dan juga tentram, mari berjuang untuk sejahtera. Ada kadal dimakan berkisar, kue bakpia disantap buaya. Arus global semakin besar, moga Kaltara selalu jaya. Selamat tinggal, sayonara, sukses untuk kita semua, amin. Terima kasih Pak Haris. Sampai ketemu lagi besok ya. Kita bertemu, amin. Ye, ganbate. Ganbate. Sugoi. Sugoi.